Perkenalkan, saya Aisyah Pinta Rizky Pulungan dengan NIM 2023 15 20 20 33. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seorang bidan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu sendiri. Yang pertama ada hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Dan juga hak ini akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu tindakan yang harus dilaksanakan ataupun suatu keharusan. Jadi kewajiban merupakan suatu keharusan bagi kita untuk melaksanakannya. Yang ketiga, tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku dan perbuatannya sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Jadi ketiga ini yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan satu kesatuan yang utuh dan kita juga harus melaksanakannya dengan balance ataupun seimbang agar terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan nyaman. Selanjutnya ada hak bidan. Yang pertama memperoleh perlindungan hukum yang melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Contohnya, jika seorang bidan tersandung kasus, maka organisasi bidan tersebut atau IBI wajib wajib mendampingi bidan tersebut pada saat persidangan berlangsung. Yang kedua, mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai latar belakang pendidikannya. Jadi, seorang bidan juga memiliki hak untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga, menolak keinginan klien atau pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan serta standar profesi dan kode etik profesi. Jadi, bidan berhak menolak ketika pasien misalnya saja meminta menggugurkan atau mengaborsi kandungannya, karena itu tidak sesuai dengan kode etik profesi bidan. Yang keempat, mendapatkan informasi lengkap dari klien atau pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya. Misalkan saat pasien kita menuntut ataupun merasakan tidak puas dengan pelayanan yang kita berikan, maka kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang detail dan lengkap dari pasien tersebut apa alasannya. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan berdasarkan perkembangan iptek dalam bidang keperawatan atau kebidanan ataupun kesehatan secara terus-menerus. Jadi, iptek ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, bidan juga memiliki hak untuk mendapatkan perkembangan iptek tersebut. Yang keenam, mendapatkan perlakuan adil dan jujur oleh rumah sakit, klien atau pasien, dan atau keluarganya. Yang ketujuh, mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Contohnya, pada saat kita dulu dilanda COVID-19. Nah, jika seorang bidan ingin menolong partus seorang pasien yang dia itu sudah terserang virus tersebut, maka dari itu pastinya seorang bidan itu memiliki resiko yang cukup tinggi untuk mengalami penularan dari pasiennya. Maka dari itu, tempat bidan tersebut bekerja wajib menyediakan jaminan perlindungan kepada si bidan. Yang kedelapan, diikut sertakan dalam penyusunan atau penetapan kebijakan pelayanan kesehatan di rumah sakit. 9. Diperhatikan privasinya dan berhak menuntut jika nama baiknya dicemarkan oleh klien atau pasien atau tenaga kesehatan lainnya. Jadi kita juga memiliki hak untuk menuntut jika ada pasien ataupun rekan kerja kita yang mencemarkan nama baik kita ataupun melanggar hak privasi kita. Yang ke-10, menolak pihak lain yang memberikan anjuran atau permintaan tertulis untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan, standar profesi, dan etik profesi. 11. Mendapatkan penghargaan imbalan
yang layak dari jasa yang sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku di rumah sakit. Contohnya saja seperti diberikan gaji. 12. Memperoleh kesempatan pengembangan karir sesuai bidang profesinya. Nah, bidan juga memiliki hak untuk mengembangkan karirnya. Misalnya, seorang bidan sudah bekerja di suatu rumah sakit. Nah, bidan tersebut juga memiliki hak untuk bekerja sebagai dosen juga. Selanjutnya ada kewajiban bidan. Kewajiban bidan diatur di dalam Kode Etik Bidan Indonesia yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, yaitu setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Jadi kita saat wisuda nanti pastinya akan mengambil sumpah jabatan. Oleh karena itu, kita harus betul-betul melaksanakan dan mengembang tugas kita menjadi seorang bidan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Selanjutnya, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kita sebagai seorang bidan hanya memberikan opsi saja. Jadi kita harus menghargai apa pilihan pasien tersebut. Selanjutnya, setiap bidan dalam menjalankan tugas senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, bidan juga, kita sebagai seorang bidan harus mementingkan pasien kita tidak peduli latar belakangnya. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan pasien kita. Selanjutnya, setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Selanjutnya, yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya, yaitu setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Jadi kita sebagai seorang bidan harus betul-betul menjunjung tinggi nama baik bidan itu sendiri. Kita juga harus memiliki sikap tanggung jawab, jujur, berintegritas saat kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang bidan. Selanjutnya, setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Ya, selanjutnya ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, yaitu setiap bidan harus menjalin hubungan yang baik dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana yang serasi. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya juga harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Jadi kita sebagai seorang bidan juga harus memiliki hubungan yang baik dengan teman sejawat kita, seperti contohnya dokter, perawat, ataupun yang lainnya, tenaga kesehatan lainnya. Bukan hanya sekedar kita memiliki hubungan yang baik terhadap pasien kita saja. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya, yaitu setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna ataupun yang sempurna kepada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan. Selanjutnya, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya.
kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Jadi kita sebagai bidan harus pandai juga menjaga privasi klinis pasien kita sendiri agar pasien tersebut juga nyaman dengan kita. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, yaitu setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Setiap bidan sejatinya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita sebagai seorang bidan bukan hanya merawat kesehatan pasien saja, tetapi kita juga harus merawat kesehatan diri kita. Kalau misalnya kita sakit, maka kita tidak bisa mengobati pasien kita. Lalu kita juga harus terus mengupdate pengetahuan kita sebagai seorang bidan. Yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air, yaitu setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Selanjutnya, setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Selanjutnya ada tanggung jawab bidan. Sebagai tenaga profesional, bidan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya jika terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya. Tanggung jawab tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur di dalam peraturan atau kepuasan Menteri Kesehatan. Kegiatan praktik bidan dikontrak oleh peraturan tersebut. Bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi. Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya. Seperti yang tadi kita bahas, bahwasanya ilmu pengetahuan itu setiap berkembangnya zaman, maka ITEK itu akan selalu berkembang. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap penyimpanan catatan kebidanan. Bidan diharuskan mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk catatan tertulis. Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat dipertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Catatan yang dilakukan bidan dapat digunakan sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada atasannya. Nah, kita juga sebagai bidan memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan pasien kita yang kita tangani. Itu juga bisa menjadi bukti kita, misalnya saja kita mendapatkan gugatan oleh pasien kita. Dan juga pastinya seorang bidan, baik itu bidan mandiri ataupun bidan puskesmas, akan melakukan rekapan laporan per bulannya dengan oleh pasien yang ia tangani di setiap bulannya itu kepada atasannya. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap keluarga yang dilayani. Bidan memiliki kewajiban memberi asuhan kepada ibu dan anak yang meminta pertolongan kepadanya. Ibu dan anak merupakan bagian dari keluarga. Oleh karena itu, kegiatan bidan sangat erat kegiatannya dengan keluarga. Tanggung jawab bidan tidak hanya pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menyangkut kesehatan keluarga. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.